Halo, selamat pagi, Shalom. Dari Bukit Sion kami menyapa Ibu Bapa, Saudara-saudara. Semoga sehat hari ini. Selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum itu, kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menundukkan kepala, bersungkur di hadapan hadirat-Mu, merendahkan diri. Kami merasakan betapa mulianya Engkau. Pertolongan-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu boleh tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tema renungan kita, saya kasih tema yang berbahagialah yang diampuni pelanggarannya atau yang diampuni dosanya. Firman Tuhan ini yang berasal dari Daud adalah nyanyian pengajaran supaya berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini begitu enak menyentuh tulang-tulang, dan firman ini membuat kita bersemangat, bergairah. Tuhan, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang berdoa selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Saudara-saudara, siapakah yang disebut orang yang berbahagia? Firman Tuhan mengatakan bagi kita saat ini, yaitu orang yang diampuni pelanggarannya dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan.
Dalam nas ini kita dapat melihat perbedaan yang begitu kontras antara orang yang hidup dalam dosa dan orang yang diampuni Tuhan dosanya. Kita mendapat pengajaran yang amat-amat berharga hari ini melalui pengalaman hidup dari Daud. Ketika dia melakukan dosa dan ketika Tuhan mengampuni dosanya. Dosa itu akan membuat kita lemah dan lelah. Dosa itu adalah beban yang berat dan seperti terik panas yang mengeringkan sampai ke tulang-tulang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa itu adalah penyakit mematikan yang segera harus disembuhkan sebagaimana yang dikatakannya. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dosa adalah penyakit yang mematikan, yang segera harus ditangani, dan penawarnya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Mujizat terbesar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita manusia adalah pengampunan dosa. Kenyataan yang terjadi adalah banyak orang yang merasa sehat, merasa bahagia akan kehidupannya dalam dosa. Ketika ada orang yang tidak merasa memerlukan penyembuhan dan perawatan akan sakit yang ada di dalam dirinya, dia mengabaikan Tuhan Yesus, tidak membutuhkan persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dalam hatinya, aku berbuat dosa, tidak berdoa, tidak ibadah, toh tidak ada apa-apa yang terjadi pada diriku. Aku tetap bisa hidup, aku bisa makan, aku bisa cari uang, aku bisa bekerja. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dosa adalah penyakit yang mematikan cepat atau lambat. Akan menggerogoti tubuh kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Selanjutnya firman Tuhan menyapa kita tentang kesediaan Allah memberi pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya. Tuhan Yesus memberikannya dengan cuma-cuma. Sebab itu adalah anugerah dari Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Namun yang terpenting adalah orang yang diampuni dosanya mau untuk diajar dan dituntun kepada jalan yang benar. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka jangan seperti kuda yang tidak berakal. Jika kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, maka jangan menjadi orang Kristen yang kaku. Beriman kepada Yesus bukan seperti kuda yang dikendalikan oleh tali. Beriman itu bukan sebatas datang beribadah. Beriman itu bukan sekedar memberi persembahan atau mengikuti aturan-aturan gereja. Namun jika kita sudah menerima Tuhan dalam diri kita, maka Dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang ada bersama dengan kita dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang yang telah menerima Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Sejatinya ia akan bersaksi dalam dirinya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengannya. Maka tidak ada lagi keraguan, kebimbangan dan ketakutan. Namun kita percaya bahwa dengan kasih setia Tuhan akan menuntun kita kepada rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Yang ada pada diri orang yang diajar, dituntun oleh Tuhan adalah sebuah sukacita dan menikmati sorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur dan bersukacita. Kami berterima kasih karena Tuhan telah menuntun kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh membaca firman-Mu, boleh memahami firman-Mu. Kami berharap firman-Mu itu mengingatkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Oh Tuhan, kasihani mereka, sembuhkan mereka.
biarlah mereka boleh dipulihkan, mereka boleh beraktivitas karena cinta Tuhan. Demikian pun bagi para orang tua, para lansia yang hanya di rumah karena keterbatasan fisik. Dengan iman kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu akan Engkau nyatakan baginya. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kekasih kami yang dalam perjuangan menuntut ilmu. Biarlah anak-anak kami boleh mendapatkan ilmu itu dan dia pakai memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang pergi merantau. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka, agar mereka juga boleh menikmati lawatan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Kami meminta dan bermohon kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Semoga ibu bapa senantiasa dalam rahmat dan pertolongan Tuhan. Shalom. Amin.